Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, maka kita awali dengan doa. Doa dipimpin oleh Andina. Silakan maju ke depan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapak karena Tuhan sudah menyampaikan kami di sekolah ini sehingga kami dapat sampai dalam keadaan yang sehat tanpa pulang sekolah kami juga. Ya Tuhan, sebentar kami berkumpul di ruangan ini Bapak untuk belajar agama Kristen Protestan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami agar kiranya kami dapat diam dengan tenang. Juga memberkati Tuhan, memberkati KBRI Tuhan agar kiranya KBRI dapat menyampaikan setiap pembelajaran pada hari ini dengan baik, dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Andina, silakan duduk anak-anakku semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar, akan Bapak mengabsen terlebih dahulu atau mengecek kehadiran peserta didik ya. Oke. Kelas 8F. Ya Pak. Ini kelas 8F ya. Andina Natasha Simatupang ada. Oke, terima kasih anakku. Kemudian Ayu Nindya Tirta Mahira. Oke, terima kasih. Berikutnya Cleodora Kristabel. Terima kasih. Berikutnya Freya Anabel Circe. Ada, terima kasih. Kemudian Jonathan. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Marcelo Trimedia Asian, terima kasih, dan semuanya hadir semua hari ini. Oke ya, tidak ada ya yang nggak masuk, puji Tuhan. Oke, baik anak-anakku semuanya, kita akan memulai kegiatan belajar kita hari ini. Silakan buku paketnya, buku Alkitabnya disiapkan. Oke. Hari ini silakan melihat di atas materi untuk hari ini adalah kita masuk materi bab 4 talentaku, pertemuan ke-3. Menjadi tujuan pembelajaran dalam pertemuan kedua hari ini adalah yang pertama, diharapkan setelah materi ini selesai, siswa dapat yang pertama mengidentifikasi talenta yang dimiliki. Artinya mampu mengenali talenta apa yang dimiliki. Yang kedua, mengembangkan talenta yang dimiliki. Setelah kita mengidentifikasi, mengenal talenta kita, maka kita harus apa? Mengembangkan dengan baik. Kita harus apa? Mengeksploitasi talenta itu untuk kemajuan diri kita. Baik, berikutnya sebagai profil pelajar Pancasila ada 3 yang harus kita kaitkan dalam materi ini. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Menggunakan keterampilan berbicara untuk menyebarluaskan nilai-nilai agama dan etika melalui ceramah, diskusi, atau kegiatan di komunitas. Berpartisipasi dalam program-program yang mempromosikan akhlak mulia dan mendukung kegiatan sosial berbasis keagamaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kolaboratif. Ini hal yang penting karena kita gunakan dalam hal untuk presentase hasil proyek hari ini, yaitu berperan aktif dalam tim atau kelompok, memfasilitasi komunikasi yang efektif
dan memimpin atau menyelesaikan tugas bersama dengan baik, mengorganisir dan berkontribusi dalam kegiatan kelompok atau proyek yang membutuhkan kerjasama tim. Dan yang terakhir untuk profil pelajar Pancasilanya adalah mandiri. Nah, diharapkan peserta didik akan merencanakan dan mengelola proyek atau kegiatan secara mandiri, seperti kalian nanti menyusun jadwal belajarnya yang efektif, memimpin proyek kelompok atau mengorganisir acara di sekolah, mampu menyelesaikan tugas dengan efisien dan bertanggung jawab. Itu yang menjadi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang menjadi pertanyaan pemantik untuk saat ini. Nah, dan kita harap dan anakku bisa menjawab pertanyaan pemantik ini adalah bakat atau kelebihan apa yang kalian miliki atau yang ingin kalian kembangkan. Ini harus kalian bisa menjawab pertanyaan pemantik ini karena berkaitan dengan proyek kita untuk hari ini. Kira-kira Bapak mau bertanya kepada Ayu Nilia. Oke, Ayu Nilia, bakat atau kelebihan apa yang Ayu Nilia miliki dan yang ingin dikembangkan? Kira-kira bakat atau kelebihan apa yang kalian miliki dan ingin dikembangkan apa? Melukis. Dan itu rencana proyek kalian. Oke, terima kasih. Berikutnya Bapak akan tanyakan kepada Freya. Freya, mengapa kalian harus mengembangkan talenta? Karena dengan talenta kita juga membuka berbagai opportunity untuk bisnis atau untuk kesenangan kita sendiri juga. Baik, terima kasih untuk semuanya. Baik, anak-anakku, kemudian kalian harus memperhatikan tayangan di atas, atau anak-anakku harus mengamati dan mengidentifikasi gambar yang akan dijadikan rancangan proyek kalian. Karena hari ini kita belajar metode pembelajaran project based learning, atau di mana dalam proyek ini harus ada hasil atau ada produknya yang harus anak-anakku buat untuk pertemuan hari ini. Nanti ini Bapak akan tayangkan ada sebuah gambar yang akan dijadikan rancangan proyek anak-anakku. Kalian harus mengamati dan menyimak dengan baik gambar yang Bapak tayangkan di atas. Berikutnya, kegiatan dalam membuat proyek melukis dan bernyanyi. Ada dua proyek yang harus kita buat hari ini, adalah melukis dan bernyanyi. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Berarti di sini anak-anakku sebutkan apa yang menjadi tujuan proyek kalian. Nanti kalian akan presentasikan apa yang menjadi tujuan proyek yang kalian buat. Kemudian yang kedua, kalian merencanakan proyek itu. Setelah mengetahui tujuan proyeknya dan merencanakan proyek itu, kalian harus menentukan apa yang menjadi tema proyeknya, kemudian merumuskan kerangka yang dikerjakan dan di dalam proyek tersebut. Dan yang ketiga, konsultasi. Nanti setiap kelompok akan konsultasi ke Pak Beni untuk proyek atau tema yang akan dikerjakan atau yang dirancang oleh setiap kelompok. Dan yang keempat, nanti Pak Beni akan memonitor peserta didik dalam kemajuan proyek yang akan kalian kerjakan. Dan kelima, penilaian hasil atau penyajian hasil proyek masing-masing akan nanti kalian prestasikan ke depan. Dan terakhir, ada evaluasi pengalaman melalui refleksi, di mana dalam proyek atau produk yang anak-anakku kerjakan, kita akan evaluasi. Baik, itu yang menjadi langkah-langkah metode pembelajaran kita dalam membuat proyek melukis dan bernyanyi untuk saat ini. Kemudian anak-anakku semuanya, mungkin kalau
ada yang anak-anakku tanyakan, boleh Bapak akan berikan waktu untuk bertanya melalui langkah-langkah metode project based learning ini. Ada yang kalian tanyakan? Oke, sudah jelas semuanya? Oke, puji Tuhan. Baik, sebelum kita masuk dalam pembagian kelompok atau memulai kegiatan project ini, kita ice breaking dulu. Oke, boleh? Halo semua, Cleodora, ini kita ice breaking ya. Oke, ice breaking kita yaitu tentang rambu-rambu apa? Lalu lintas. Oke, ada berapa rambu-rambu lalu lintas? Apa saja? Yang pertama? Hijau, kuning, merah. Hijau, kuning, merah. Kalian harus menyimak itu. Nah, kita akan buat ice breakingnya. Kalau hijau, kita tepuk tangan berapa? 2 kali. Kalau kuning, tepuk tangan berapa kali? 1. Kalau merah, tepuk tangannya jangan sampai kena. Ingat ya, bagi yang tidak konsentrasi akan dihukum. Setuju? Setuju? Oke, kita akan mulai ya konsentrasi. Ini masih belum konsentrasi, kita akan mulai. 1, 2, 3. Hijau, kuning, merah. Sekali lagi, merah, kuning, hijau. Hebat, luar biasa. Terima kasih anak-anakku. Oke, semua dalam keadaan konsentrasi. Terima kasih untuk semuanya. Baik anak-anakku, saat ini kita masuk dalam pembagian kelompok atau presentasi untuk membuat sebuah proyek. Bapak akan bagikan. Ya. Silakan kerjakan untuk proyek. Yang pertama tadi membuat proyek melukis, dan yang kedua adalah membuat proyek bernyanyi. Kalian harus diskusikan bersama. Bapak beri waktu 3 sampai 7 menit. 3 sampai 7 menit. Silakan berdiskusi kelompok.
saat ini diskusi kelompok waktunya sudah selesai, sudah lebih dari 7 menit, 8 menit. Dan saat ini kalian harus menyajikan hasil proyek yang telah kalian buat. Silakan maju yang pertama, kelompok Musa. Tepuk tangan untuk kelompok Musa. Okay. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok Musa. Saya Andi Natasha Simatupang selaku ketua kelompok. Saya Fiana Gustisya sebagai sekretaris. Saya Jonathan Anastasia Menggola sebagai anggota. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat, yaitu syair lagu yang berjudul Jangan Lelah. Alasan kami membuat syair lagu ini karena menurut kami lagu ini simpel tapi cukup berkesan bagi kami, karena lagu ini juga memiliki makna, yaitu bahwa kita jangan pernah menyerah dan jangan pernah bosan untuk selalu melayani Tuhan, untuk selalu bisa bekerja bagi Tuhan. Dan kami juga setelah berlatih, kami sudah latihan untuk menyanyikan lagu ini untuk kami presentasi di depan. Kami juga sudah buat notnya, juga liriknya sesuai sama yang inspirasi kami dari Tuhan. Kami akan menyanyikan lagu ini dengan tepuk tangan. 1, 2, 3. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait presentasi dari hasil proyek kelompok Musa. Terima kasih semuanya. Shalom. Shalom, tepuk tangan bulat untuk kelompok Musa. Terima kasih hasil produknya, proyeknya boleh dikasih ke Bapak. Ya. Oke, ditunjukkan dulu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kelompok Musa. Hebat, luar biasa. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat kelompok Abraham, proyek yang mereka buat. Silakan maju ke depan, kelompok Abraham. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok Abraham ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami. Judul proyek kami adalah sketsa pemandangan atau melukis. Tujuan pembelajarannya mengembangkan kreativitas dan ekspresi diri melalui seni lukis, memahami teknik dasar melukis, bekerjasama dalam kelompok untuk menciptakan karya seni. Kami menyusun rencana untuk membuat proyek ini. Sebelum kita membuat proyek ini, kami membentuk kelompok untuk berdiskusi apa proyek dan rencana yang kita akan buat. Kami memilih proyek ini karena mudah dan gampang. Tujuan kami membuat proyek ini juga untuk mengembangkan kreativitas dan ekspresi diri melalui melukis, memahami teknik dasar melukis, dan bekerjasama dalam kelompok. Kami juga akan memasang karya sketsa ini di kelas, kalau enggak di mading sekolah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Shalom. Shalom, tepuk tangan buat untuk kelompok Abraham. Oke, Mas, hasil produknya mana? Boleh ditunjukin ke Bapak? Oke, mana tujuan pembelajarannya tadi? Boleh, yang mana? Oke, nanti
hasil produknya boleh diunggah di media sosial melalui YouTube sebagai referensi untuk pembelajaran teman-teman kalian yang sebaya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semua untuk kelompok Abraham. Baik, silakan duduk anak-anakku ke belakang. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih atas penyajian hasil proyek kalian, dan luar biasa dari kelompok Musa tadi, dari kelompok Musa Bapak lihat mereka membuat sebuah syair lagu, dan ini sangat bagus dengan judul Jangan Lelah. Ini namanya hasil proyek pembelajaran tentang talenta kita. Oleh karena itu anak-anakku lagi harus lebih mengembangkan talentanya lebih baik lagi. Mungkin ada proyek yang lain yang akan datang, kita akan membuat proyek yang berbeda hari ini. Kemudian tadi hasil lukisan dari kelompok Abraham sungguh bagus sekali. Ini nanti bisa dijadikan dalam sebagai pameran di sekolah kita pajang di tempat ruang piket sekolah, kemudian di kelas, dan juga bisa juga kita unggah melalui media sosial. Ini sangat bagus dan hasilnya sangat memuaskan, hasil produk atau proyek yang anak-anakku buat hari ini. Terima kasih semuanya. Lebih semangat lagi untuk menggali potensi atau kemampuan yang telah kalian miliki. Jangan dipendam, supaya kemampuan itu, kelebihan kita itu kita kembangkan dengan baik untuk kemajuan diri kita, dan biar semua untuk kemuliaan nama Tuhan di surga. Oke, anak-anakku semuanya, kita ambil yang merupakan, kita simpulkan kesimpulan. Silakan lihat tayangan di atas. Yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini atau rangkuman, boleh anak-anakku lihat di atas. Ya. Yang pertama adalah setiap talenta yang telah Tuhan berikan sudah sepatutnya kita kembangkan. Untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kemudian talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, kalian hendaknya dikelola dengan baik dan bukan disimpan atau dipendam, sehingga tidak menjadi merupakan suatu kemajuan dalam diri kita. Hendaklah masing-masing menggunakan setiap talentanya untuk mengembangkan diri dan profesional secara berkelanjutan, dan yang kemudian menjadi rangkuman dalam proyek bernyanyi dan melukis. Tidak hanya memberikan pengalaman kreatif untuk anak-anakku yang berharga, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan keterampilan kalian, kepercayaan diri kalian, dan kepuasan pribadi semua peserta didik. Melalui proses ini, siswa belajar bagaimana mengekspresikan diri secara efektif, bagaimana kemudian menerima dan menerapkan umpan balik, serta memberikan dampak positif pada diri anak-anakku semua dan juga kepada orang lain. Pengalaman ini adalah langkah penting dalam perjalanan kalian untuk menuju pengembangan pribadi dan profesional yang lebih baik lagi. Dan anak-anakku, terima kasih atas hasil pelajaran kita hari ini. Dan saat ini kita sama-sama membacakan yang menjadi refleksi dalam pembelajaran hari ini adalah, Bapak akan tayangkan, boleh dibacakan oleh Marcelo. Silakan Marcelo. Dalam membuat proyek bernyanyi dan melukis, mari refleksikan secara bersama-sama dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah pengalaman yang paling berarti bagi Anda dan dari kedua proyek ini? Oke, Bapak mau tanya, apa yang pengalaman yang paling berharga atau yang berarti bagi Anda atau bagi anak-anakku dalam kedua proyek ini? Kelompok Abraham, apa pengalaman yang paling berharga? Mungkin selama kita mengerjakan proyek ini, kita jadi dapat pengalaman untuk
belajar melukis, dan mengembangkan talenta yang kita punya. Oke, tepuk tangan, luar biasa, sangat berharga. Oke, Bapak tanya kepada kelompok Musa, apa pengalaman yang paling berarti atau bagi anak-anakku dari proyek yang setelah kalian buat? Ya, menurut pendapat kita setelah diskusi tadi, pengalaman yang berarti kita jadi punya bisa saling membagi waktu bersama teman, saling bekerja sama, saling belajar untuk menghafalkan lagu ini. Oke, ada tambahan? Juga untuk melatih vokal kita juga, Pak, Melatih? supaya lebih baik. Oke, terima kasih untuk refleksinya. Dan pertanyaan yang kedua, apakah ada hal-hal yang ingin Anda lakukan berbeda jika Anda mengerjakan proyek serupa di masa depan? Ada hal-hal yang Anda lakukan dalam proyek yang akan datang. Terima kasih atas refleksi kita bersama. Dan saat ini sebelum Bapak akan menutup pelajaran ini, Bapak akan membuat sebuah evaluasi melalui metode project based learning hari ini, atau project membuat syair lagu atau bernyanyi dan juga melukis. Akan Bapak bagikan evaluasi dan anak-anakku akan menjawabnya, kemudian akan Bapak bagikan. Untuk lembaran evaluasi silakan dikumpulkan ke Pak Beni untuk akan Bapak memberi nilai. Maju ke depan. Oke, terima kasih Andina, terima kasih Jonathan, terima kasih Freya. Ini proyek saya lagu ya. Oke, Bapak pisahkan. Kemudian proyek untuk lukisan, terima kasih Cleodora dan Nindi dan juga Marcelo. Silakan duduk di tempatnya. Sebelum kita mengakhiri untuk pertemuan hari ini, sangat Bapak mengapresiasikan hasil proyek kalian. Semoga proyek yang akan datang akan lebih baik lagi dan kita jadikan sebagai awal untuk kita mengeksploitasi talenta kita atau kemampuan yang kita miliki. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anakku dan juga berguna untuk kemajuan diri kita. Bagaimana kita bisa mengeksploitasikan talenta atau kelebihan yang kita miliki. Sebelum kita berpisah, anak-anakku semua, kalian besok siap-siap kita masuk ulangan harian yang kedua. Kalian belajar, dan sebelum kita berpisah, mari kita berdoa ditutup oleh Cleodora. Silakan maju ke depan. Mari teman-teman kita bangkit berdiri dan berdoa. Allah Bapa yang bertugas juga mulia, Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal pembelajaran hingga akhir. Tuhan, semoga talenta yang telah Engkau berikan kepada kami dapat kami kembangkan dengan baik dan menjadi berguna bagi kehidupan kami dan orang-orang. Tuhan, ini saja yang dapat kami sampaikan. Kesemuanya kuaturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra dan Pengantin kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Cleodora. Demikian pertemuan hari ini. Hati-hati sampai
jumpa untuk minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak. Shalom. Shalom. Salam sehat selalu.